Ya. Pak Hasbi, mohon maaf, saya belum bisa share screen. Sudah, Bu Ragil, silahkan. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Izin share screen, Prof. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati Profesor Dr. Andi Faisal Bakti MA sebagai dosen pengampu mata kuliah studi Islam. Yang kami hormati teman-teman MTPS Perjuangan. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Ragila Agustina, kemudian Ibu Endah Kurniawati dan Bapak Muhammad Soleh akan memberi pemaparan mengenai karakteristik syariah Islamiyah. Berikut adalah abstrak panjang yang terdiri dari 7 paragraf. Kemudian abstrak pendek yang terdiri dari 1 paragraf. Selanjutnya permasalahan yang terdiri dari realitas dan idealitas. Selanjutnya pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan mayor dan pernyataan minor. Selanjutnya pernyataan yang terdiri dari pernyataan utama dan pernyataan pendukung. Kemudian teori dan konsep terdiri dari teori, konsep 1, konsep 2, dan konsep 3. Selanjutnya metodologi, kemudian analisis yang terdiri dari temuan dan diskusi. Yang terakhir adalah penutup yang terdiri dari refleksi atau simpulan, implikasi, dan saran. Wow, bagus ya. Sudah mengikuti template kita, kecuali pernyataan 2 kali, ya. Iya, Kemudian pertanyaan. juga Ya. tadi analisis harusnya tidak sampai 6, hanya sesuai pertanyaan minor saja. Itu ya, apa respon singkat saya. Pertanyaan, oh ya sudah, nah itu. Oke kan langsung saya bisa ketahui ya. Nah, itu dari segi formatnya. Iya. Jadi mudah kok sebetulnya, mudah. Kenapa kok ya susah memahami? Ini kan sangat simplistik sebetulnya. Oke, silakan dipresentasikan Bu Ragil. Ya. Baik, selanjutnya untuk abstrak akan dipaparkan oleh Bu Endah. Silakan Bu Endah. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, Prof, jika saya terlempar karena terus terang sinyal sedang kurang bagus di sini, Prof. Tapi insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. akan mempresentasikan tentang bagian abstrak. Syarat Islam adalah ajaran-ajaran ilahi yang disampaikan kepada manusia lewat wahyu. Dengan demikian, hukum-hukum yang dikandung syariat Islam bukanlah berasal dari pemikiran manusia semata. Pemikiran manusia maksimal hanya berfungsi memahami kandungan syariat atau menemukan tafsirannya serta penerapannya dalam kehidupan. Tetapi syariat itu sendiri berasal dari Allah. Islam memiliki karakter, ciri khas, dan kepribadian yang berbeda dengan agama lainnya. Karakter ini bukan sekedar menunjukkan perbedaan, tetapi juga keunggulan, ketinggian, keistimewaan, dan kemurniannya sebagai ajaran agama.
tidak banyak umat Islam yang mengetahui karakter agamanya. Itulah kenyataan yang telah lama dan tidak mengenakan akan baik terjadi karena kemalasan mempelajari agamanya atau karena muamarah li'at takrib, maaf, atau konspirasi pemberatan. Seharusnya umat Islam memahami karakteristik syariah yang benar dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam harus memahami dan mempelajari karakteristik syariah Islam dari sumber yang benar. Dengan mengambil sumber yang benar, maka karakteristik syariah Islam dapat diketahui, dipahami, dan diterapkan secara syamil atau menyeluruh dan kamil atau sempurna. Dengan fenomena yang terjadi di umat Islam seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka muncul beberapa pertanyaan yang bisa dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan sehingga fenomena tersebut tidak terjadi lagi. Umat Islam juga dapat memahami karakteristik syariat Islam dengan benar. Di antara pernyataan mayor adalah bagaimana umat Islam memahami dan menerapkan karakteristik syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pertanyaan minornya adalah, satu, seperti apa pemahaman umat Islam terhadap karakteristik syariah Islam? Kedua, sejauh mana umat Islam mempelajari karakteristik syariah Islam dari sumber yang benar? Ketiga, mengapa umat Islam harus menerapkan syariah Islam secara syamil atau menyeluruh dan kamil sempurna? Sebagai temuan awal dari fenomena yang terjadi pada umat Islam terkait pemahaman karakteristik syariah Islam, maka ada beberapa pernyataan yang dapat mewakili untuk menggambarkannya. Pernyataan tersebut adalah umat Islam belum memahami karakteristik syariah Islam dengan benar. Banyak umat Islam yang salah dalam memahami syariah Islam. Banyak umat Islam merasa takut jika syariah Islam diterapkan. Sumber yang dijadikan rujukan untuk mempelajari syariah Islam diambil dari sumber yang tidak benar. Banyak umat Islam belum menerapkan syariah Islam secara syamil dan kamil. Next. Banyak teori dan konsep bisa dijadikan sebagai bahan penelitian terkait masalah karakteristik syariah Islam. Teori dan konsep tersebut diambil dari Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama atau cendekiawan Muslim. Di antara teori dan konsep tersebut adalah dari Al-Quran, terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 36, Quran Surat Al-Imran ayat 19, Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Quran Surat An-Nazm ayat 3-4, Quran Surat An-Nisa ayat 39, Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, Quran Surat Al-Anbiya ayat 25, Quran Surat Al-Baqarah ayat 208, Quran Surat Al-A'raf ayat 158, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Kemudian dari hadis diantaranya, apabila aku perintahkan kepada kalian mengerjakan suatu perkara, maka laksanakanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Halo, salam. Ya, bro. Oh, Waalaikumsalam. Baik. Pak Saleh bocor. Oke, Bu Ragil putus. Ya, baik. Sepertinya Bu Anda terkendala sinyal. Baik, saya lanjutkan. Telah kutinggalkan untuk kalian dua perkara yang selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu Kitabullah Al-Quran dan Sunnahku, hadis riwayat Hakim dan Daruqutni.
Dari pendapat ulama, seperti pernyataan Syekh Ibnu Taimiyah, manusia tidak lepas dari syariah dan urusan apapun sepanjang kehidupannya. Bahkan setiap hal yang mengantarkan kepada kebaikan, semua ada dalam syariah. Mulai dari perkara usul, perkara furu, persoalan kehidupan, pekerjaan, politik, muamalah, dan lainnya. Syekh Mana Al-Qatan menyatakan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam utama bagi umat Islam. Isi dari Al-Quran adalah firman-firman Allah yang berisi perintah dan larangan yang harus dijadikan pedoman hidup umat Islam. Penelitian ini menggunakan metodologi sebagai berikut. Menggunakan paradigma epistemologi konstruktivis, yaitu memahami realitas sebagai hasil dari interaksi subjek dengan objek, serta dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Pendekatan fenomenologi yaitu untuk memahami makna subjektif dari pengalaman umat Islam dalam memahami dan menerapkan karakteristik syariah Islam. Metode penelitian berupa subjek data, yaitu berupa buku yang dirujuk secara teoritis yang berhubungan dengan karakteristik syariah Islam. Objek data yaitu pemahaman dan penerapan karakteristik syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sumber data yaitu literatur berupa data primer dan sekunder. Jenis data yaitu data kualitatif berupa narasi, pengalaman, dan persepsi umat Islam tentang karakteristik syariah Islam. Koleksi data yaitu pengumpulan data dilakukan dengan menganalisa dari beberapa jurnal dan buku dalam penelitian ini. Analisis data yaitu analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan induktif yang memungkinkan bagi kami untuk mengambil kesimpulan berdasarkan teori dan verifikasi data, yaitu validitas data dijamin melalui triangulasi data, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai sumber data dan metode pengumpulan data yang berbeda. Analisis terdiri dari dua, yaitu teori dan konsep. Teori merupakan pendapat para ulama atau cendekiawan muslim terkait syariah Islam. Adapun konsep merupakan dalil dari Al-Quran seperti Quran Surat Yunus ayat 36, Quran Surat Ali Imran ayat 19, Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Quran Surat An-Najm ayat 3-4, Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, Quran Surat Al-Anbiya ayat 25, Quran Surat Al-Baqarah ayat 208, dan Quran Surat Al-A'raf ayat 158, Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Dari hadis diantaranya, apabila aku perintahkan kepada kalian mengerjakan suatu perkara, maka laksanakanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Telah kutinggalkan untuk kalian dua perkara yang selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu Kitabullah Al-Quran dan Sunnahku. Hadis riwayat Hakim dan Daruqutni. Dari pendapat ulama seperti pernyataan Syekh Ibnu Taimiyah, manusia tidak lepas dari syariah dan dalam urusan apapun sepanjang kehidupannya. Bahkan setiap hal yang mengantarkannya kepada kebaikan, semua ada dalam syariah. Mulai dari perkara usul, perkara furu, persoalan kehidupan, pekerjaan, politik, muamalah, dan lainnya. Syekh Mana Al-Qatan menyatakan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam utama bagi umat Islam. Isi dari Al-Quran adalah firman-firman Allah yang berisi perintah dan larangan yang harus dijadikan pedoman hidup umat Islam. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah terdiri dari refleksi, implikasi, dan saran. Refleksi penelitian yaitu pengetahuan dan pemahaman umat Islam terhadap karakteristik syariah Islam berdasarkan sumber yang benar sangatlah perlu agar menjamin akurasi penerapannya, sehingga dapat diterapkan secara syamil dan kamil dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi penelitian yaitu umat Islam dalam memahami karakteristik syariah Islam harus berdasarkan sumber rujukan yang syahih, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sumber tersebut merupakan rujukan pokok dan ajaran agama Islam. Umat Islam tidak boleh mengambil rujukan dari sumber yang tidak ada dalilnya. Saran penelitian yaitu peran ulama, dai, pendakwah sangat dibutuhkan dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada umat Islam terkait ruang lingkup ajaran agama Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umat Islam mengetahui karakteristik syariah Islam secara benar.
Kata kunci, karakteristik syariah Islam pemahaman sumber hukum syamil dan kamil. Selanjutnya adalah abstrak pendek. Banyaknya umat Islam yang tidak mengetahui dan memahami karakteristik syariah Islam secara benar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana umat Islam memahami dan menerapkan karakteristik syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh mana umat Islam mempelajari karakteristik syariah Islam dari sumber yang benar. Mengapa umat Islam harus menerapkan syariah Islam secara syamil, menyeluruh, dan kamil sempurna. Dalam permasalahan karakteristik syariah Islam, beberapa teori dan konsep yang bisa digunakan baik dari Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama atau cendekiawan muslim. Di antaranya Quran Surat Yunus ayat 36, Quran Surat Ali Imran ayat 19, Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Quran Surat An-Najm ayat 3-4, Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, Quran Surat Al-Anbiya ayat 25, Quran Surat Al-Baqarah ayat 208, Quran Surat Al-A'raf ayat 158, Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Penelitian ini menggunakan paradigma epistemologi konstruktivis, pendekatan fenomenologi, dan metode penelitian berupa subjek data, objek data, sumber data, jenis data, koleksi data, analisis data, dan verifikasi data. Analisis yang bisa diambil adalah umat Islam belum mengetahui dan memahami karakteristik syariah Islam. Sumber yang dijadikan rujukan tidak benar sehingga umat Islam belum memahami secara syamil, menyeluruh, dan kamil sempurna. Kesimpulan yang bisa diambil adalah pengetahuan dan pemahaman umat Islam terhadap karakteristik syariah Islam berdasarkan sumber yang benar sangatlah perlu agar menjamin akurasi penerapannya, sehingga dapat diterapkan secara syamil, menyeluruh, dan kamil sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Kata kunci, karakteristik syariah Islam pemahaman sumber hukum syamil dan kamil. Selanjutnya adalah permasalahan. A. Realitas. Yang pertama, umat Islam belum semuanya memahami karakteristik syariah Islam dengan benar. Yang kedua, tidak semua umat Islam memahami karakteristik syariah Islam dari sumber yang benar. Ketiga, umat Islam banyak yang belum menerapkan syariah Islam secara syamil, menyeluruh, dan kamil sempurna. B. Idealitas. Yang pertama adalah umat Islam memahami karakteristik syariah Islam dengan benar. Yang kedua, umat Islam memahami karakteristik syariah Islam dari sumber yang benar. Ketiga, umat Islam menerapkan syariah Islam secara syamil, menyeluruh, dan kamil sempurna. Selanjutnya adalah pertanyaan yang terdiri dari A. Pertanyaan mayor, yaitu bagaimana umat Islam memahami dan menerapkan karakteristik syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari. B. Pertanyaan minor. 1. Seperti apa pemahaman umat Islam terhadap karakteristik syariah Islam? 2. Sejauh mana umat Islam mempelajari karakteristik syariah Islam dari sumber yang benar? Ketiga, mengapa umat Islam harus menerapkan syariah Islam secara syamil, menyeluruh, dan kamil sempurna? Selanjutnya pernyataan. Yang A adalah pernyataan utama. Umat Islam banyak yang belum memahami karakteristik syariah Islam yang benar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. B. Pernyataan pendukung. Yang pertama, umat Islam belum memahami karakteristik syariah Islam dengan benar. Yang kedua, banyak umat Islam yang salah dalam memahami syariah Islam. Ketiga, banyak umat Islam merasa takut jika syariah Islam diterapkan. Keempat, sumber yang dijadikan rujukan untuk mempelajari syariah Islam diambil dari sumber yang tidak benar. Kelima, banyak umat Islam belum menerapkan syariah Islam secara syamil, menyeluruh, dan kamil sempurna.
Selanjutnya, teori dan konsep. Pak Soleh, silahkan dilanjutkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Profesor Andi Faisal Bakti untuk melanjutkan pemaparan. Teori dan konsep A. Teori 1. Umat Islam belum semuanya memahami karakteristik syariat Islam dengan benar. Menurut Mahfud Saltut, syariah merupakan seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Syariah adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya manusia berpegang teguh kepadanya di dalam perhubungan dengan Tuhan, dengan saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. 2. Tidak semua umat Islam memahami karakteristik syariat Islam dari sumber yang benar. Yusuf Qaradawi menyatakan bahwa karakteristik syariat Islam ada salah satunya adalah Rabbaniyah, Masdar, dan Manhaj, yang menunjukkan pengertian bahwa syariat Islam memiliki sumber hukum yang mutlak kebenarannya karena berasal dari syariat Allah dan Rasul-Nya selaku pemberi hukum. 3. Umat Islam banyak yang belum menerapkan syariat Islam secara syamil atau menyeluruh dan kamil sempurna. Yusuf Qaradawi menyatakan pemahaman Islam terhadap Islam secara syamil dan kamil menjadi satu keharusan. Karakter syariat Islam meliputi Rabbaniyah, Insaniyah, Sumudiyah, Al-Waqiyah, Al-Wasatiyah, Al-Wudu, dan Al-Jam'u baina as-sabat wal al-muronah. Selanjutnya konsep 1, umat Islam belum semuanya memahami syariat Islam dengan benar. A. Dalam Al-Quran, wa may yattabi aqsarum illa dhanna inna dhanna la yughnil haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Yang artinya, dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Yunus ayat 30. Selanjutnya hadis, pada tajidul mu'minan ladzi syarallahu sadrahu lil Islam yusalli bi rahatin wa tamaninatin wa insirahi sadrin wa mahabbatin lis salati wa yuzakki kadzalika wa yasumu kadzalika wa yuhizzu kadzalika wa yaf'alu khayra kadzalika fa huwa yasirun alaihi sahlun qaribun minhu. Yang artinya, kamu akan menemukan orang mukmin yang dadanya dilapangkan oleh Allah untuk menampung nilai Islam. Ia salat dengan nyaman, tenang, lapang dada, dan penuh kecintaan kepada salat. Demikian pula dalam berzakat, berpuasa, menunaikan ibadah haji, dan beramal kebajikan lainnya. Dan semua itu dilakukannya dengan mudah, bahkan sangat mudah. Selanjutnya, pandangan ulama. Syekh Ibnu Taimiyah menyatakan, manusia dan lepas dari syariah dalam urusan apapun sepanjang kehidupannya. Bahkan setiap hal yang mengantarkannya kepada kebaikan, semua ada dalam syariah. Mulai dari perkara usul, perkara furu', persoalan kehidupan, pekerjaan, politik, muamalah, dan lainnya. Lanjut, konsep 2. 2. Tidak semua umat Islam memahami karakter syariat Islam dari sumber yang benar. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Selanjutnya hadis, taraktu fikum amrayni lan tajunnu ma tamassakum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih. Yang artinya, telah kutinggalkan untuk kalian dua perkara yang selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnahku. Hadis riwayat Hakim dan Daruqutni. Selanjutnya pandangan ulama.
Syekh Manna Al-Qattan menyatakan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam utama bagi umat Islam. Isi Al-Quran adalah firman-firman Allah yang berisi perintah dan larangan yang dijadikan pedoman hidup umat Islam. Selanjutnya konsep 3. Umat Islam banyak yang belum menerapkan syariat Islam secara syamil atau menyeluruh dan kamil sempurna. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam Islam. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Selanjutnya hadis, inna dina yusrun wa la yushadda dina ahadun illa waladahu. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wa ruhati wa syai'in minad duljati. Yang artinya, sesungguhnya agama itu mudah dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Karena itu luruskanlah, dekatilah dan berilah kabar gembira. Minta tolonglah kalian di waktu pagi-pagi sekali, siang hari, dikala waktu istirahat dan awal malam. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya pandangan ulama. Syariat Islam saling berhubungan satu sama lainnya. Syariat Islam tidak akan dapat dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Pada perkembangannya, para pemikir hukum Islam membuat rumusan subsistem penggalian hukum Islam dengan berbagai teori. Dr. Yusuf Qaradawi memunculkan konsep fikih aulawiyat, di mana teori ini ingin melihat sejumlah persoalan prioritas dan sudut pandang hukum Islam, dengan harapan dapat meluruskan pemikiran, memperkokoh metodologi, dan memunculkan paradigma baru fikih. Selanjutnya metodologi, paradigma, epistemologi kontekstualis, pendekatan fenomenologi, metode penelitian subjek data, buku yang merujuk secara teoritis yang berhubungan dengan karakteristik syariat Islam. B. Objek data, pemahaman dan penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. C. Sumber data, literatur berupa data primer dan sekunder. D. Jenis data, kualitatif berupa narasi, pengalaman, dan persepsi umat Islam tentang karakteristik syariat Islam. E. Koleksi data, penggunaan data dilakukan dengan menganalisis dari beberapa jurnal dan buku. F. Analisa data, pendekatan induktif. Dan G. Verifikasi data, triangulasi data. Selanjutnya adalah analisis temuan. Penelitian Ahmad Saifuddin Daud tahun 2020. Temuan penelitian bahwa tingkat pemahaman masyarakat Muslim terhadap syariat Islam masih rendah. Sebagian umat Islam mengetahui rukun iman dan melaksanakan rukun Islam. Akan tetapi, sedikit mengetahui beberapa hal yang penting dalam kehidupan mengikuti Al-Quran dan hadis. 2. Penelitian Samji Muawan Jamal tahun 2017. Temuan penelitian bahwa pelaksanaan ajaran agama Islam masyarakat desa Garuntungan pada dasarnya berjalan, walaupun sebatas pada ritual-ritual atau tradisi keagamaan. Sementara nilai-nilai ajaran Islam tidak terimplementasi dengan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. 3. Penelitian Muhammad Syekhul Arif tahun 2020. Temuan penelitian bahwa agama Islam merupakan agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai agama rahmatan lil alamin. Oleh karena itu agama Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. 4. Penelitian R. Abu Sadikin tahun 2013.
Temuan penelitian bahwa Islam sebagai agama yang berlaku abadi dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Mempunyai sumber yang lengkap. Sumber Islam adalah Al-Quran dan Sunnah yang sangat lengkap. Al-Quran adalah merupakan sumber ajaran yang bersifat pedoman pokok dan global. Sedangkan penjelasannya banyak diterangkan dan dilengkapi oleh Sunnah. Yang kelima, penelitian Ihsan Satyan Ajhar tahun 2011. Temuan penelitian bahwa saling Islam saling berhubungan satu sama lainnya. Saat Islam tidak akan dapat melaksanakan apa diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lain. Yang keenam, penelitian Qurrata A'yun tahun 2023. Temuan penelitian bahwa penerapan saat Islam sangat diperlukan. Usaha dalam merubah sikap karakter dan pola kehidupan yang ada pada masyarakat. Untuk merubah itu semua, maka akan lebih efektif melalui pendidikan. Yang ketujuh, penelitian Nasrullah tahun 2015. Temuan penelitian bahwa nilai-nilai ajaran Islam hanya bisa dicapai apabila konsep dan karakter ajaran Islam dikembangkan melalui pemahaman humanis. Selanjutnya, diskusi. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meridai agama Islam karena itulah agama yang Allah berikan untuk semua manusia. Dan itu pula agama semua nabi dan rasul. Inna dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sami'ul hisab. Yang artinya sesungguhnya agama sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surah Ali Imran ayat 19. Selanjutnya, karakteristik Islam. 1. Rabbaniyah atau orientasi ketuhanan. Bahwa Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari manusia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak membuat agama ini. Beliau hanya menyampaikannya. Karena kapasitasnya sebagai nabi, beliau berbicara berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Islam berasal dari Tuhan semesta alam, bukan agama buatan manusia. Baik, terima kasih Pak Soleh untuk paparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Bu Endah. Silakan Bu Endah. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Yang kedua, kamil atau sempurna dan mutahmil saling menyempurnakan. Islam itu sempurna dan ajarannya saling menyempurnakan. Dalam bidang apapun, syariah Islam memiliki ajaran yang sangat sempurna tentangnya. Tidak ada yang dizalimi, semua sesuai dengan kondisi yang semestinya. Ketiga, syumuliyah, integral atau menyeluruh. Islam merupakan agama yang lengkap, tidak hanya mengutamakan satu aspek lalu mengabaikan aspek lainnya. Qayyim atau lurus, Allah menjaga Al-Quran dari penyimpangan dan pemalsuan. Di antara buktinya adalah tidak ada satu ayat pun yang secara hakikat bertentangan satu dengan yang lainnya. 5. Alamiah, agama untuk seluruh alam. Agama Islam bukan untuk satu negara atau satu suku tertentu, karena semua nabi memang untuk kaum tertentu pada masa tertentu, tapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia di semua zaman sampai hari kiamat. 6. Fitrah dan insaniah, manusiawi. Hanyalah Islamlah satu-satunya agama yang sesuai fitrah. Apapun yang merusak kesucian fitrah maka dilarang dalam Islam. 7. Wuduh
atau jelas dan waqiyah, realistis. Islam memiliki konsep yang jelas yang membuat umatnya tidak bingung dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dalam hukum Islam fikih sangat jelas diterangkan, tidak samar karena manusia tidak boleh beramal dalam keraguan. Islam merupakan agama yang dapat diamalkan oleh manusia meskipun latar belakang mereka berbeda. Islam sendiri tidak bertentangan dengan realitas perkembangan zaman. 8. Tawazun, seimbang dan wasatiyah, pertengahan. Islam bukan hanya mengurusi dunia dan melupakan akhirat. Bukan pula sebaiknya hanya mengurus akhirat lalu melupakan dunia. Fokus hidup haruslah ke akhirat, tapi jangan sampai membuat kita melupakan dunia. Dunia hanya secukupnya, sekedar jangan lupa karena dunia sementara. Selanjutnya adalah penutup. A. Refleksi atau kesimpulan. Yang pertama, Islam memiliki karakter, ciri khas, dan kepribadian yang berbeda dengan agama lainnya. Karakter ini bukan sekedar menunjukkan perbedaan, tetapi juga keunggulan, ketinggian, keistimewaan, dan kemurniannya sebagai ajaran agama. Oleh karena itu, mengetahui dan memahami karakteristik syariah Islam sangatlah perlu agar menjamin akurasi penerapannya, sehingga ia dapat dipergunakan di setiap tempat dan masa. Salih likuli zaman wal makan. Yang kedua, syariah Islam memiliki sumber hukum yang mutlak kebenarannya, karena berasal dari syar'i, Allah dan Rasul-Nya, selaku pembuat hukum. Al-Quran adalah sumber hukum Islam utama bagi umat Islam. Isi dari Al-Quran adalah firman-firman Allah yang berisi perintah dan larangan yang harus dijadikan pedoman hidup umat Islam. Sumber hukum Islam kedua adalah hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang berisi perkataan, perbuatan, serta penetapan yang disunahkan untuk dilakukan oleh pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam dalam memahami karakteristik syariah Islam harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber yang benar. Ketiga, pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam secara syamil dan kamil menjadi satu keharusan. Karakteristik syariah Islam meliputi Rabbaniyah, Insaniyah, Syumuliyah, Al-Waqiyah, Al-Wasiyah, Al-Wujuh, dan Al-Zamu baina as-sobat wa al-murunuh. Penerapan karakteristik syariah Islam harus secara syamil dan kamil. Yang B, implikasi. Yang pertama, pentingnya umat Islam mengetahui dan memahami karakteristik syariah Islam secara benar. Dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut menjadikan umat Islam mengetahui bahwa agama Islam memiliki keunggulan, ketinggian, keistimewaan, dan kemurniannya sebagai ajaran agama, sehingga umat Islam dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, umat Islam dalam memahami karakteristik syariah Islam harus berdasarkan sumber rujukan yang syahih, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sumber tersebut merupakan rujukan pokok dalam ajaran agama Islam. Umat Islam tidak boleh mengambil rujukan dari sumber yang tidak ada. Baik, saya akan melanjutkan. 3. Melalui pemahaman karakteristik syariah Islam secara benar dengan mengambil sumber rujukan yang sahih. Maka diharapkan umat Islam dalam menerapkan syariah Islam secara syamil, menyeluruh, dan kamil sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Yang C, saran. 1. Peran ulama, dai, pendakwah sangat dibutuhkan dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada umat Islam terkait ruang lingkup ajaran agama Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehingga umat Islam mengetahui karakteristik syariah Islam secara benar. 2. Diperlukan upaya dari para ulama, dai, pendakwah dalam memberikan ceramah atau kajian keagamaan terkait syariah Islam dengan mengambil rujukan yang benar, yaitu Al-Quran dan hadis, sehingga umat Islam memahami secara benar dan hakiki karakteristik syariah Islam. 3. Diperlukan peran lembaga pendidikan formal maupun non-formal dalam upaya meningkatkan pemahaman umat Islam terhadap karakteristik syariah Islam secara benar. Karena melalui pendidikan diharapkan pemahaman umat Islam, khususnya peserta didik, sudah memahami sejak dini karakteristik syariah Islam sesuai dengan rujukan yang benar, sehingga nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara syamil, menyeluruh, dan kamil sempurna. Selanjutnya, Daftar Pustaka. Sekian pemaparan dari kelompok 4. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kembali ke atas, ya. Judul. Siapa yang mengetahui ini dengan segala kebaikannya, ya? Bagus ini. Tapi siapa yang mengetahui kelemahan utama dari karya ini? Seperti juga yang lalu. Pak Sugeng, Pak Iwan, Ustadz Iwan, Ustadz Sugeng. Rupanya Ustadz Saleh ini Ustadz juga, ya. Terlihat dari kemampuannya membaca kitab. Dan tadi kelihatan loh, ya, yang tadi itu 3 orang yang membaca ini, kelihatan yang soal yang santri setengah santri, ya. Tadi Bu Endah putus, ya. Ya. Hadir, Pak. Tadi putus, Prof. tadi kan 2 kali tadi membaca putus, sehingga langsung digantikan oleh Bu Ragil. Ada Ya. Ustadz Sugeng, ya, kasih. Ada Ustadz Sugeng, kira-kira bisa melihat, atau Ustadz Sanusi juga bisa, ya. Yang pertama mungkin Prof, penambahan penambahan kata disusun, Prof. Kemudian yang kedua terkait dengan tahun, mungkin bisa dikasih 2024 Masehi dan 1445 Hijriah. Mungkin dari saya seperti itu, Prof. Tidak ada yang lebih prinsip lagi. Kalau yang umpamanya yang lalu, itu kan kita membahas tentang maqasidus syariah, ya. Ingat, ya. Nah, tapi kan ternyata tidak menyentuh maqasidus syariah, sehingga Ustadz Iwan waktu itu dan Ustadz Sugeng menemukan tidak konsistenan lah, ya. Oh, maksudnya ini secara keseluruhan, Prof. Ya, secara keseluruhan. Oh, Ya, baik. yang fatal, yang tadi kan pertanyaan saya, apakah ini dari keseluruhan ini? Saya kira cuma judulnya ini aja. Iya, keseluruhan ini. Baik. Ya. Kalau dari saya, menurut saya ini, Prof, penjelasan terkait dengan karakteristik syariah Islam, karena di dalamnya ada masalah robaniyah, waqi'iyah, kemudian insaniyah. Kalau menurut saya lebih baik yang dijelaskan itu, Prof, masing-masing di dalam poin-poin itu. Baik itu robaniyah, insaniyah, alamiyah, waqi'iyah, kemudian wasotiyah, dan lainnya, Prof. Oke, bagus, ya. Ada Iwan, Ustadz Iwan, ada tambahan? Mungkin gini, Prof. Kaitan dengan karakteristiknya,
Ini ada bergema ya. Sebentar semua. Kayaknya ada dua device yang hidup. Oke, coba ngomong, Ustaz Iwan. Sudah, apakah masih bergema? Kalau sekilas dari Prof lihat dari pembahasan karakteristik sebenarnya mungkin sudah mencakup ya. Walaupun tadi poin pembahasan memang insya Allah mungkin secara detail nanti di makalah poin-poin karakteristik itu dijelaskan. Cuman saya memandang di bahasan karakteristik ada satu hal yang sangat prinsip, yakni keotentikan sumber-sumber syariah itu sendiri tidak menjadi karakteristik secara khusus kalau nggak salah ya. Kalau saya lihat di poin-poin karakteristiknya tersebut gitu. Padahal mungkin menjadi satu karakter utama bahwa syariah Islam di antara keunggulannya ya sumbernya dari Al-Quran, sumbernya dari hadis ini cukup otentik dan sangat terjaga gitu. Yang mungkin ini tidak dimiliki oleh agama lain. Mungkin demikian Prof pandangan dari saya. Terima kasih. Oke ya, jadi dua-duanya itu bisa dipertimbangkan, bahkan bisa menjadi catatan ya. Oke, Ibu Ragil Agustina yang lahir di bulan Agustus dan anak yang ketiga ya, begitu kan? Dan Ibu Endah Kurniawati yang insya Allah tetap indah dan mendapatkan karunia, apalagi Muhammad Soleh yang selalu soleh ya. Syarat masuk surga nanti itu adalah soleh. Rukun takwa itu soleh. Ya. Kalau tidak soleh, itu tidak menjadi bagian. Bisa selain soleh, ada namanya siddiq, ya, wasyuhada, wan nabiyyin wal mursalin. Nah, kita harus masuk di golongan itu. Ya. Kalau tidak masuk itu, ya, boleh jadi makamnya nanti di tempat lain yang panas itu. Ya. Oke, tadi Hijriah dan Miladiah ya. Kata untuk ini huruf kecil, Ibu ya, untuk karena itu namanya kata depan. Begitu juga kata ya. Oke, memenuhi huruf besar. Memenuhi ya. Oke. Jadi biasakan itu yang namanya untuk terhadap yakni yaitu dan dengan sebagai itu semua huruf kecil ya. Ketika masuk judul. Tolong ini diperhatikan ya. Ini pelajaran SD semua sih ya. Di SD udah diajarkan semua yang beginian oleh guru bahasa Indonesia. Cuma kita sering lupa. Oke, pindah ke long abstrak ya. Apakah ini dijawab nanti sama Pak Soleh, Bu Ragil, Bu Indah. Paragraf pertama ini sudah sama dengan yang di bawah itu, Dasein Dasolen, realitas idealitas. Apakah ini sudah sama? Pak Soleh? Ya itu. Apakah ini sama? Halo? Iya, Pak. Oke, sama, Pak. Pak Soleh, sama nggak yang di atas dengan yang ini? Pak, iya, Pak, sama, Pak. Sama? Iya. Ya, oke. Memang harus sama ya. Kalau enggak nanti entah di atas yang diperbaiki atau yang di bawah yang diperbaiki. Ya. Nah, cuma kalau saya lihat ini dasainya itu
atau realitasnya itu lebih panjang daripada realitasnya. Ya. Kalau realitasnya ini kelihatannya hanya 2 kalimat. Ya. Oh, 3 kalimat. Sudah ya. Oke. Sekarang paragraf yang kedua, sudah ada pertanyaan. Ya. Cuma kata di antara itu dipisah, Pak Soleh. Ya. Di antara hatimu, hatiku. Itu kan selalu saya lakukan itu biar Anda ingat. Ya. Di antara, di mana, di sana, di sini, di tengah, di sudut hatimu, ya, di rumah, itu semua dipisah Bapak Ibu, ya. Semua bahasa Indonesia dipisah. Ya. Di sisi, di tengah, di antara, ya, di rumah apalagi, di penjara. Tapi kalau dipenjarakan itu menjadi satu. Dirumahkan menjadi satu. Karena kata kerja. Di tangan dipisah, ditangani disambung. Gitu ya. Satu kata kerja. Nah, makanya dikontrakkan itu pertama kesalahannya di orang Betawi saya lihat ini di Jakarta ini. Dikontrakkan seharusnya itu satu kata. Karena itu kata kerja. Kemudian K-nya harus 2. Tapi kalau yang kita lihat di pinggir kiri kanan itu di baru kontrakan. Seolah-olah rumah itu berada di atas tanah kontrakan. Coba aja nanti kalau pulang kiri kanan. Umumnya salah itu. Ya. Jadi tidak tahu membedakan mana kata depan, mana kata kerja. Nah, ini tolong dengan mata kuliah ini juga bahasa Indonesia dirapikan. Oke, kemudian yang berikutnya tentang statement. Ya, ada di sini. Ya, sebetulnya statement. Oke, statement pertama ya. Banyak yang belum memahami. Oke, sudah cukup tajam ya. Oke, nanti kalau bilang banyak, kalau dalam ilmu pengetahuan itu harus jelas nanti maksudnya banyak itu apa. Ya. Makanya ada yang menolak penggunaan kata banyak itu, karena harus diidentifikasi sebanyak berapa. Ya. Jadi bisa diganti dengan sebagian besar atau mayoritas. Berarti kan lebih dari 50%. Karena kalau bahasa Arab yang banyak itu kalau sudah 3, sudah banyak, jamak namanya. Ya. Oke, nanti ya kita perbaiki di bawah lagi. Oke, next. Pokoknya kata banyak itu diganti. Ya. Kemudian ini mulai lagi dengan banyak ini. Ya. Ini kan seharusnya teori ya. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Sugeng ya. Seharusnya di sini ada penulis Pak Soleh, Bu Ragil, Bu Enda. Di sini dimulai dengan seorang penulis. 3 orang penulis. Ya, bahwa teori yang digunakan di sini adalah teorinya Yusuf Qaradawi, Hasan Al-Banna. Ya. Begitu caranya. Ada 3 tadi itu. Baru ayatnya ini pada separuh kedua dari paragraf ini. Jadi paragraf keempat ini pertama diisi setengahnya itu tentang teori oleh penulis maksudnya. Penulis buku. Ya boleh dari orientalis atau boleh dari orang Islam sendiri yang sudah mempunyai buku yang otoritatif. Ya. Karena banyak juga orientalis itu, mereka orientalis bukan Islam tapi objektif penulisannya. Ya, ada beberapa seperti itu. Dan kita akui itu tulisan mereka ini
Sebanyak Karl Armstrong. Wah, itu tidak ada yang menolak pandangan-pandangan dia itu, baik Islam maupun non-Islam, karena objektif. Ya. Kemudian ada lagi di American University itu, ya ini banyak sekali kutip ya. Bahkan orang mengira dia Islam karena begitu objektifnya. Ya. Bisa juga dipakai ya. Tapi oke lah, kita cukup banyak penulis Muslim. Dimulai dengan yang tadi itu, baru ayatnya. Nanti kita lihat lebih jelas lagi di bawah. Udah dicatat ya Pak Soleh dan juga Bu Ragil dan juga Bu Endah. Yang lain-lainnya juga ikut mencatat bahwa ketika kita berbicara teori itu, ya berarti kan ada penulis. Ada penulis, ada bukunya, ada halamannya. Bahkan ada kotanya nanti kalau di slide. Tapi kalau di sini biasanya nama doang. Karena nanti dibuktikan dengan daftar pustaka. Makanya tadi Bu Ragil membaca daftar pustaka terlalu cepat. Saya mau lihat tadi itu. Daftar pustaka mana yang menjadi pegangan utama di makalah ini. Ya, tapi saya sudah tahu sih, jadi lewat aja lah ya. Di sini ada sih di bawah itu Syekh Man Al-Qattan ya, Ibnu Taimiyah, tapi bukan menjadi core inti dari teori yang digunakan sesuai dengan elaborasi tadi. Ya sebetulnya Al-Qattan Ibnu Taimiyah ini bisa masuk di diskusi Pak Soleh dengan Bu Ragil dengan Bu Ndaya, masuk di diskusi nanti. Karena memang diskusi itu maksudnya diskusi dengan banyak orang. Nah tadi juga terbalik gitu. Nanti kita lihat di bawah ya, soal analisis. Oke, metodologinya ini bagus ya. Tinggal tadi itu bagus juga sih kalau ada wawancara ya, ada observasi. Jadi tidak library saja. Tapi memang ya mungkin bisa sulit juga meneliti ini karena itu memang penelitian lapangan namanya. Umpamanya kita tanya anak-anak sekolah yang kita ajar itu, apakah mereka memang pemahamannya syamil atau tidak syamil. Ya. Tapi oke lah ya, kita dokumentasi saja. Tapi harus nanti dibatasi dokumentasi mana. Ya. Yang 3 tadi itu ya, bisa yang 3 tadi itu. 3 penulis utama ya. Oke, next. Masih ada kata di antara itu yang terpisah. Oke, yang tersambung. Oke, next. Oke, ini sudah mencakup ya yang jelas kalimat pertama itu seharusnya lebih lengkap lagi ya permasalahannya Bu Ragil karena hanya 1 kalimat. Banyaknya umat Islam yang tidak mengetahui memahami karakteristik syariah Islam secara benar. Kita mesti mau 1 kalimat lagi. Makanya kan Anda diberi sebetulnya jatah 30 kata untuk dasain, dasolen. 30 kata Ibu Ragil. 30 kata yang menjelaskan tentang permasalahan. 30 kata. Ini coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Baru 14. Masih ada jatah 16 kata untuk menjelaskan permasalahan. Baru masuk tujuan. Ya, tujuan juga kurang lebih 30 kata. Baru masuk statement, ya. Ya, statementnya. Ini tidak masuk statementnya ini. Ya. Setelah itu, teorinya juga tidak ada ini. Kata hadis salah tulis, Pak. T dulu baru S, seperti Tsanawiyah. T dulu baru S. Seperti tsunami, ya. Ini salah ini, hadis S dulu baru T. Di internet itu banyak sekali orang yang salah itu.
Padahal kita mengatakan Tsanawiyah, TS, bukan MST. Kalau TSM ya itu yang baru. Ya TSM juga T baru S. Ya terstruktur, sistematis dan masif. Ya. TSM. Tapi ini kalau hadis T dulu. Nah, jadi ini belum ada statementnya dan juga belum ada teorinya. Ya, langsung ayat. Oke, sudah ada. Nanti jangan tumpang tindih antara analisis dengan statement. Di sini sih ada statementnya, tapi masuk pada kategori analisis. Ya, umpamanya analisis yang bisa diambil adalah umat Islam belum mengetahui dan memahami. Ini kan statementnya di atas itu. Ya. Jadi harus dibedakan antara statement dan analisis. Oke, sudah ada kesimpulan. Sudah ada juga kata kunci. Oke, next. Oke. Sekarang permasalahan ya. Jadi umat Islam belum semuanya memahami karakteristik syariah. Tidak semua umat Islam memahami karakteristik syariah Islam dari sumber yang benar. Nah, ini tadi yang disarankan oleh Pak Iwan ya. Nah, ini sebetulnya ada di pertanyaan atau permasalahan realitas sumber yang benar tadi itu. Umat Islam banyak yang belum menerapkan syariah Islam secara syamil. Oke, apakah pertanyaannya ini Pak Saleh, ya, Bu Ragil, Bunda, realitas ini dan idealitas ini sesuai dengan teori yang digunakan? Nah itu. Jadi teori itu mengontrol permasalahan dan pertanyaan minor dan juga pernyataan. Yang selalu saya ulang-ulangi itu, teori itu ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri manise. Makanya kalau kita nanti karaoke, kita terapkan itu. Kita nanti karaoke kalau dibolehkan oleh Ustadz Sugeng dan Ustadz Iwan gitu, ya, Ustadz Sanusi juga. Boleh nggak orang itu menyanyi ya di karaoke? Ya. Itu kan yang saya masukkan selama ini, teori itu dimanfaatkan di permasalahan. Teori itu dimanfaatkan di pertanyaan minor. Teori itu dimanfaatkan di pernyataan pendukung. Gitu ya. Jadi konsisten. Apakah ini konsisten Pak Saleh dengan Bu Ragil, dengan Ibu Enda? Ya, sejauh pemahaman kami ini Pak, kayaknya Oke ya. Oke. Karena memang ini masalahnya tidak ada teorinya Pak Saleh. Ya, tidak ada teori. Coba turun sedikit ke teori. Nah ini siapa ini? Ini sebetulnya ada di sini. Tapi tadi tidak bunyi di abstrak. Tahu Pak Saleh masalahnya ini? Nah ini kan ada Syaltut, ada Yusuf Qardawi. Yusuf Qardawi 2 kali malah. Seharusnya sih Al-Banna ya. Justru Al-Banna yang memperkenalkan yang namanya Syumuliyatul Islam itu. Hasan Al-Banna. Jadi sebaiknya 1 Syaltut, 2 Al-Banna, 3 Qardawi. Dan itu bunyi di depan Pak. Oke, jadi kalau begitu, nah tadi kan sudah terjawab bahwa permasalahan mengikuti ini. Umat Islam belum semuanya memahami, ya kan? Oke, sudah inline. Tidak semua umat Islam memahami karakteristik syariat Islam sumber yang benar. Oke. Nah, cuma ini Syumulia itu ini yang sebetulnya adalah Hasan Al-Banna ya. Memang kemudian dikembangkan oleh Yusuf Qardawi. Oke, yang mengatakan bahwa ini Robbaniyah, Insaniyah, Syumuliyah itu siapa? Pak Saleh. Qardawi Pak.
Coba dicek nanti lagi ya. Coba dicek lagi nanti. Karena judul buku apakah Yusuf Qaradawi justru mengutip Hasan al-Banna. Dicek Ya, dulu. Pak. Ya. Ya. Karena memang judul bukunya dan lebih tua ya Hasan al-Banna itu. Cuma itu tadi Hasan al-Banna ini kemudian itu yang dianggap sebagai fundamentalis. Sekarang ini, dulu kan kita puja-puja dan hormati sekali pandangan beliau. Ikhwan Tapi Muslim, Pak, sekarang ya? ini kehidupan apa itu masalah kita ini dianggap beliau ini fundamentalis karena terlalu begini syumulia ini. Ini memang dunia sekarang ini sudah begitu. Akhirnya Islam dianggap fundamentalis, radikalis. Akhirnya di Mesir sendiri bayangkan ya, tokoh Ikhwanul Muslimin itu sampai ditangkap, padahal dia Mursyid, Pak. menang di penjara, ya Mursi, Mursyid. kemudian meninggal Iya. dalam penjara. Ribuan pengikutnya yang dibunuh di penjara dan kemudian ada juga yang dibunuh. Padahal menang di pengadilan, menang di pemilu. Nah kemarin ini ada kekhawatiran juga begitu, kalau menang Anies ya bisa juga terjadi seperti di Mesir. Karena kaum yang tadi itu yang dibilang Ustadz Iwan itu ya tidak mau. Justru mereka ini pejuang-pejuang demokrasi, tapi ternyata kalau sudah demokrasi tidak mau menerima gitu. Nah ini memang persoalan Islam lah kita ini sekarang ini. Tugas kita lah semua ini untuk memahami itu ya. Dan ini tidak turun ke masyarakat. Persoalan ini. Ya hanya berkutat di kalangan ilmuwan. Ilmuwan pun juga sudah mulai terbelah kemarin itu. Ya seperti di Mesir terbelah juga. Ya untung Al-Azhar kan pintar bermain itu, akhirnya tidak dikategorikan sebagai fundamentalis. Bayangkan kalau Al-Azhar dituduh. Nah, sekalipun tokoh-tokohnya itu kan Azhari semua, ya, secara individu. Ya. Oke ya itu ya kawan-kawan, ya saya ini hanya minta supaya konsisten ya. Jadi konsisten. Berarti paragraf keempatnya tadi Pak Saleh di atas itu terbalik memang. Seharusnya mulai dari Shaltut, baru Al-Banna, baru Qaradawi. Ya. Sebetulnya Al-Banna lebih tua dari Shaltut. Ya. Itu juga harus biasa juga berurut, tapi tidak mesti juga ya. Penting konsisten dengan pendapatnya masing-masing. Oke, udah ngerti, yang lainnya mencatat ya. Tolong dicatat supaya kesalahan-kesalahan ini tidak berulang kali. Aku mencoba, ini juga selalu saya nyanyikan biar Anda ingat sebetulnya tujuan saya itu ya. Nanti kalau kita di karaoke. Oke, di sini yang pertama tentang konsep ya. Kira-kira mana Pak Soleh kan Ustadz juga kayaknya ya. Kalau saya dengar-dengar tadi membaca itu ya. Dalam Al-Quran orang yang dikatakan khusyuk itu yaitu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di situ menggunakan kata dzanna. Sementara di sini katanya ya dugaan itu ya tidak berguna. Kira-kira bisa dijelaskan Pak Soleh, singkat dulu ya. Karena ini bukan Ya, materi. mungkin mohon ini Pak Profesor ya. Lihat konteksnya kali Pak. Dari konteks kalimatnya begitu. Apa konteksnya? Ya kata zona itu. Jadi kata itu bisa berubah ya sesuai dengan konteksnya begitu Pak. Oke. Ya. Ustaz benar ini ya. Udah bisa menjawab. Ya. Oke, kemudian sudah ada hadis, sudah ada pandangan ulama ya. Ya ini begitu ya.
Oke, jangan dulu, balik dulu lagi. Jangan dulu pindah, ya. Nah, ini ya betul, ini yang kedua dulu. Jangan loncat. Yang kedua dulu, ada Laura Babi. Ya. Titik sebelum kurung itu tidak ada titik di situ ya. Titiknya setelah terakhir. Ini juga sudah sering saya ngomongin loh. Nah, tidak ada titik di situ, nah, di belakang baru titik. Nah, kalau tidak ada titik di situ kan telanjang. Di atas juga begitu. Nah, kan baru rapi. Tadi tidak ada titiknya. Sebetulnya ayat-ayat yang berkaitan dengan ini pun juga ya. Nanti kalau memang dibaca karya 3 orang ini, apa sudah dibaca Pak Soleh, Pak Ibu Ragil dengan Ibu Endah, tadi 3 kitab itu. Belum Pak, bahasa jurnal aja kali. Nah, karena di situ tuh lengkap ayatnya. Gitu ya. Situ lengkap sebetulnya. Tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan syariah. Banyak. Oke, next ya. Yang ketiga, konsep yang ketiga. Ya. Ada juga yang mengartikan memang syamil kamil itu dengan kafah. Makanya ada istilah Islam kafah. Ya. Kafah itu artinya, wah, kita Islam kafah. Nah, itu sering dipakai sekarang ini. Termasuk dalam konteks gerakan hijabers dan juga gerakan hijrah. Itu Islam kafah itu. Kemudian ini bahasa Indonesia itu Pak Soleh tidak perlu italik. Hanya bahasa Arab, hanya bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa ini yang menggunakan Latin yang italik. Tidak italik. Ya. Semua itu tidak italik. Yang penting ada Kontrol I. Coba Pak, Kontrol I. Nah, gitu juga di bawah itu. Di blok aja semua seluruhnya termasuk ayatnya itu. Di Bukhari, Kontrol I. Nah, gitu caranya. Oke, semua yang di atas tadi ya. Konsep 1, konsep 2, dirapikan. Ya, gitu. Oke, nanti kita lihat lagi lebih jauh ya. Untuk sementara gini ya. Oke, next. Metodologi tadi saya cermati tentang koleksi data. Ya. Jadi ini yang disebut dengan dokumentasi. Jadi pengumpulan data, koleksi data, dokumentasi, ya baru koma, pengumpulan data dengan menganalisis beberapa jurnal dan buku. Tentu yang berkaitan dengan karakteristik Islamnya. Oke. Ya sebetulnya analisis data tidak mesti induktif aja. Cara kita itu menuliskan bisa juga dua-duanya kita padukan ya. Bisa juga kita komparasi sebetulnya. Jadi induktif, deduktif, komparatif itu juga ketiga-tiganya itu kalau kita menulis nanti kan pasti ada ya. Lalu fenomenologi di atas itu pendekatan. Jangan lupa pendekatan kita sekarang ini selain fenomenologi sebetulnya ya dakwah, koma ya, koma dakwah, koma lagi dakwah tarbiyah.
Maksudnya ilmu dakwah dan ilmu tarbiyah. Nah, mengerti nggak yang dimaksud dengan fenomenologi, Pak Saleh? Mohon ini Pak, sesuai kenyataan lapangan Pak, pada saat ini gitu. Mohon saya. Fenomenologi itu singkatnya adalah tentang fenomena. Ilmu tentang fenomena yang ada, ya. Ada kelanjutan dari kata itu tadi yang sesuai dengan kondisi saat ini, tapi bisa disambungkan dengan zaman-zaman, pengalaman-pengalaman masa lalu. Umpamanya kondisinya sekarang ada Fir'aun. Dulu ada Fir'aun, sekarang juga ada Fir'aun. Dulu banyak kaum kapitalis, sekarang juga ada kaum kapitalis, Karun itu. Ya. Dulu ada kaum otoriter, sekarang juga ada. Di masa Rasulullah selama 23 tahun itu, semua ada. Di masa Rasulullah. Makanya sudah lengkap. Contohnya sudah ada. Semua model ada. Sehingga sekarang ini ya kita tinggal menarik ke belakang secara fenomenologis bahwa sebelumnya juga yang diceritakan dalam Al-Quran itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi kita mengambil fenomenanya itu untuk hari ini. Ya. Itu ya. Ini subjeknya bukan teoritis ya, teoretis salah tulis ya. Jadi memang buku sebaiknya buku yang 3 itu. Yang dimaksud buku di sini subjek ya. Bukunya Yusuf Qaradawi, bukunya Mahmud Shaltut, dan bukunya Hasan Al-Banna. Itu yang dimaksud buku ya. Kemudian ya tentu objeknya adalah betul ini karakteristik syariat Islam. Oke. Ya tentu berkaitan dengan dakwah dan tarbiyah. Sudah dicatat ya? Catat. Karena tidak diperbaiki di sini tadi saya lihat. Siapa yang bisa perbaiki? Supaya yang lainnya juga belajar ya. Karena ini namanya kita akan nanti menggunakan itu discourse ya. Jadi buku itu A itu subjek itu. Siapa yang menulis ini? Ibu Ragil atau Ibu Enda? Atau Pak Soleh sendiri? Saya Pak. Oke, Ibu Ragil tulis di subjek data itu sebelum kata buku, setelah kata buku, itu bukunya Shaltut, Qaradawi, dan Al-Banna. Shaltut yang nanti dilihat secara cara nulisnya ya. Qaradawi dan Al-Banna. Ya, nanti dilihat cara nulisnya itu enggak benar tulisannya ya. Oke. Shaltut, enggak ada O-nya sih. Syah. Nah, U-nya juga enggak ada. Ya, nanti diperiksa lah ya. Al-Banna juga N-nya 2. Dan dipisah B dengan Al. Tuh. Kemudian yang objeknya itu ya sehari-hari dalam kaitannya dengan tarbiyah dan dakwah. Gitu. Ya. Berarti kan sumber data ya berupa Nah, berarti kan primernya yang maksudnya itu yang 3 di atas itu primernya nanti, kemudian sekundernya yang bukan yang 3 itu. Itu maksudnya. Kualitatif, kemudian itu analisis langsung ke bawah, analisis ditambah juga tadi itu deduktif, komparasi, dan wacana ya. Diskurs ya maksudnya.
Nah, triangulasi ini harus dijelaskan juga, triangulasi sumber, data, dan metode. Itu ada 3 yang namanya triangulasi, itu ada 3 yang selalu kita cross check. Oke, next ya. Nah, ini temuannya Pak Saleh, karena di atas itu pertanyaannya 3, di sini juga 3. Jadi begini, kelihatannya ini menjadi B ini, B. Tulis B. B besar itu diganti dengan B. Baru temuan diganti dengan diskusi. Tulis diskusi. Nah, ini baru benar ya. Tapi nanti menjadi 3 juga, cuma 3A, 3B, 3C. Apa 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. Begitu maksudnya, sehingga ya bisa juga berjumlah nanti 7, 8 secara keseluruhan, tapi harus diklasifikasi sesuai dengan pertanyaan minor, Pak Soleh. Ditulis itu, Bu Ragil, yang saya jelaskan. Diskusi ya dengan penulis lain. Ibu Ragil ini bukan 10 jari ya. Ketahuan. Ya, kalau 10 jari itu cepat sekali. Dengan penulis lain masing-masing 3 per pertanyaan minor. Begitu. Jadi kalau 3 kali 3 kan 9. Sekarang baru 7. Tapi dibuat 3 kategori, Pak Saleh. Nah, coba slide berikutnya yang itu. Ya, di sini diganti menjadi A, temuan. Nanti di switch aja. Bisa nggak di switch dengan mudah? Kan di bawah ke atas itu. Bisa di switch, Bu. Pindah. Nah, bisa. Kirain enggak bisa. Kan mudah sekali. Nah, cuma di sini bukan lagi ayat-ayat di sini. Coret aja ayatnya dulu itu. Ya. Dibuang itu semua karena ayatnya bukan di sini. Nanti ada di paragraf ke-4. Kan sudah ada. Gitu ya, Pak Soleh? Ya, bikin di sini 1, 2, 3, Ibu Ragil. Tuh. 2, bawah. 1, 2, 3. Dibuat lebar itu bloknya apa? Tempatnya. Oke. Nah, diisi jawaban atas temuan, taruh dalam kurung lagi kalau memang tidak ngerti. Temuan di atas tuh jawaban atas masing-masing 3 pertanyaan minor. Itu maksudnya apa, Soleh? Ya. Nah, dijawab di sini. 3. Oke. Nah, kalau yang karakteristik ini, coba naik, kita mau lihat apa itu. Naik dulu ini. Kita mau lihat. Usahakan kalau bikin apa? Slide, nggak usah panjang-panjang, judulnya aja nanti Bapak Ibu yang menjelaskan. Nah, ini harus dibuat kategori 1, 2, 3 dari 7 karakteristik itu. Dibuat dibagi-bagi, diklasifikasi.
Jadi dibuang aja itu definisinya, Bu Ragil, bahwa itu ya. Nah, oke, kemudian naik nomor 2 di sebelah itu, di copy semua, copy, kemudian nanti dibuang aja definisinya untuk sebuah PowerPoint. Bisa? Enggak, jangan dibuang inti-intinya, hanya definisinya doang ini, Bu. Mau di copy? Oke, copy dulu. Oke, taruh di sini di bawahnya. Enggak, di sini bawah, enggak, ya situ. Bukan di situ. Setelah Rabbaniyah. Kan begitu. Nah, baru dibuang definisi-definisinya, Ibu. Supaya bisa ngepres ke atas. Oke. Untuk PowerPoint loh ya. Untuk makalah ya nanti baru muncul ini. Nah, gitu. Didorong-dorong ke atas. Ya cuma disesuaikan dengan 38 ini nanti disusun di 3 klasifikasi di atas. Jadi 8 ini nanti pindah ke 1, 2, 3 itu sesuai dengan kategorinya. Ngerti nggak kira-kira maksudnya Pak Saleh? Bisa paham dibagi kategori kualifikasi, Pak. Ya, klasifikasi menjadi 3 dari 8 ini. Nantilah, nanti ya, karena kita tidak ada waktu ya. Jadi konsisten dengan pertigaan. Gitu ya maksudnya. Oke, sekarang pindah. Oke, ini juga sebetulnya kalau intinya bikin jangan terlalu panjang untuk PowerPoint, Pak. Makanya kan disuruh membuat abstrak di atas itu yang memang sifatnya teks. Di sini bukan teks, di sini poinnya. Poin-poinnya saja. Ngerti ya maksudnya? Karena ini nanti Ibu baru akan buat makalah 2 halaman ini. Nanti aja. Bisa nggak dibuat itu? Dipersingkat ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Buat singkat. Ya gitu dulu. Nomor 2 dibuat singkat dulu. Nanti di makalah ini kan nanti akan menjadi 2 halaman memang. Jadi Anda belajar membuat PowerPoint. Ya. Ya. PowerPoint. Oke, kemudian berikutnya lagi gitu juga. Jadi lain PowerPoint, lain text point. Oke, itu dulu ya. Nanti simpan untuk makalah. Ini baru PowerPoint, baru presentasi namanya. Di makalah nanti Anda sempurnakan menjadi 20 halaman. Oke, next. Bentar. Ya, sarannya juga begitu Bu Ragil, dipersingkat aja ya, sama tadi ya.
Sarannya dipersingkat saja semuanya dulu. Untuk sebuah PowerPoint ya. Nah, untuk makalah itu ada story lah ya. Nanti makalah baru lengkap. Yang nanti lihat pedoman kita 3 slide terakhir itu kan realitas permasalahan menjadi 2 halaman nanti. Teori tadi Shaltut, Al-Banna dan Qardawi itu nanti 4 halaman, Bu. Bapak ya. Nah, kemudian ayat-ayat tadi dengan hadis dan pandangan ulama itu 3 halaman nanti, Bu. Karena ini saya baru periksa makalah yang lalu loh. Tadi ini, aduh tidak mengikuti ini. Ya. Nah, berikutnya lagi, setelah itu soal metodologi juga 3 halaman, Ibu Ragil nanti. Jadi uraikan tadi itu. Nah, setelah itu analisisnya, ini analisis ini sering hanya 2 jengkal. Padahal seharusnya itu 6 halaman. Barulah di situ Anda bercerita, ya. Tadi temuannya dulu, baru diskusinya. Yang 8 tadi itu diskusikan secara melebar, sehingga menjadi 6 halaman semuanya. 3 temuan dan 3 diskusi halaman. Oke, ngerti ya? Nah, baru kesimpulan. 2 halaman, jadi total 20 halaman. Ditambah daftar bacaan, daftar pustaka, 5 halaman. Oke, ada pertanyaan dulu? Karena waktu ini udah lewat ya, selalu kita kekurangan waktu. Bisa ditutup dulu Ibu Ragil screen-nya. Oke, jadi intinya sih memang yang tadi bahwa ketika bicara tentang karakteristik, ya soal ini keilahian itu. Ya. Lalu insaniyah, ya. Lalu syumul atau biasa juga disebut dengan syumuliyah, lalu waqi'iyah, ya, lalu wasatiyah. Nah, ini wasatiyah ini sering diperdebatkan ini karena Departemen Agama sangat getol. Tapi sebagian ulama kita itu menolak ini wasatiyah ini. Ya. Karena pemahamannya seolah-olah wasatiyah seharusnya kan moderat ya di tengah. Tapi menurut pandangan mereka yang menolak di tengah tapi cenderung ke kanan. Padahal namanya di tengah itu ya betul-betul di tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Jadi soal wasatiyah ini nanti harus dijelaskan lagi Bunda, Bu Ragil dengan Pak Soleh. Maksudnya apa? Karena dicurigai atau dikritisi oleh kalangan ulama-ulama tertentu di Indonesia. Nanti di diskusinya itu harus muncul itu. Siapa yang tidak setuju? Umpamanya ada Islam Nusantara. Kan? Ada Islam berkemajuan. Nah, kalau Muhammadiyah kan Islam berkemajuan, kalau NU itu Islam Nusantara. Dan Islam Nusantara ini dianggap sebagai Islam wasatiyah. Akhirnya ya macam-macam prakteknya. Bisa umpamanya ngaji di gereja, tapi juga sebelahnya bisa nyanyi di masjid. Atau kemarin ada agama Buddha itu, biksu-biksu ngaji, bukan ngaji, berdoa sesuai dengan agama mereka dalam agama Buddha dalam masjid. Nah, itu. Gimana Pak itu? Nah, itulah makanya harus Anda bahas ini. Apakah memang begitu yang dimaksud dengan wasatiyah Nusantara? Ya padahal kan ada lakum dinukum waliyadin kan. Nah, ini perlu nanti di situ di diskusinya dong ini dibicarakan. Di diskusi nanti. Diskusi itu analitik memang. Diskusi itu. Jadi soal moderasi ini
Nah, padahal kalau Al-Quran moderasi itu dalam surah Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur. Jadi lengkap penjelasannya. Tapi biasa itu hanya separuh ayatnya tadi itu, seperempat aja yang diambil. Jadi siapa yang mengikuti Rasul, itu yang dimaksud. Wasatiyah. Ada penjelasannya lengkap. Dan Rasul menjadi saksi terhadap umat yang beriman. Dan umat beriman bersaksi kepada orang-orang umat-umat lainnya yang tidak beriman dan juga tentu yang beriman. Nah, kemudian ya tentu ada al-wudu harus jelas ya. Wa ma alaina illal bayan al-mubin ya. Kemudian seharusnya tidak memberatkan. Nah, ini Islam sekarang itu dianggap agama yang memberatkan. Ya, karena sholatnya 17 rakaat, 5 kali 5 waktu. Bahkan bagi yang rajin itu 50 rakaat. Pernah kita bahas di sini. Bahkan juga ya harus haji, sedekah, puasa, tidak makan. Nah, ini. Jadi harus bisa menjelaskan aspek ketidakberatannya itu. Ya. Harus memahami prinsipnya sehingga itu diterima secara pasrah. Sehingga bukan hal yang berat. Bagi yang mengerjakan itu kan enak-enak sekali. Ya. Mekah, Madinah, wah indah. Puasa orang merasa indah. Zakat senang sekali. Puasa bahagia sekali. Sholat bahagia sekali. Tapi ya kalau tidak menghayati tidak bahagia, menganggapnya itu sebagai penderitaan. Oke ya kawan-kawan semua, ya ini ada pencerahan baru lagi kawan-kawan. Gimana? Kita akhiri sampai sini ya. Kita leave karena Anda ada kuliah lagi ya kalau nggak salah. Ada. Nah itunya. Jadi saya tidak bisa mengambil waktu karena kalau ngambil waktu ya berdosa juga kita sedikit lah ya. Mudah-mudahan tidak banyak dosanya. Oke, nun wal qalami wa ma yastur, demi tinta dan pena dan apa yang ditorehkan oleh printer-printernya Pak Sugeng, Bu Ragil, Wenda, Pak Soleh, Ustaz Sanusi, ya. Ustaz Iwan, ya. Ustaz Sugeng ini ya. Banyak. Ini juga Ustaz Sabirin juga ini kayaknya Ustaz juga kemarin ya. Ustaz Rizal kayaknya Ustaz Rizal ini belum Ustaz ya. Benar ya. Nah, ibu-ibu ini yang masih kurang ustazahnya kalau saya lihat ini ya. Dari cara membacanya itu ketahuan ya. Pokoknya tadi Ibu Enda membaca syahi. Itu bukan syah di situ. Itu sod ya. Sahih. Nah, tadi ketahuan. Jadi membiasakan membaca dengan baik ya. Gitu ya. Terima kasih Bunda, terima kasih Bu Ragil, Soleh. Yang luar biasa ini. Kita leave dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Oke, Prof. sama. Sampai jumpa di karaoke ya. Ya. Kita leave meeting. Yang presentasi mata kuliah kedua siapa Bapak Ibu? Biar Saya dijadiin lagi host. Pak Sugeng, saya sampai Bu Sarifah tiga hari ini. Oh ya udah. Berarti Jangan nggak usah bosan ya Pak.